Kaliska dari 6A, dan saya akan membaca 7 fakta tentang Daud menurut Alkitab. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab terbesar, khususnya di Perjanjian Lama. Dan bagi banyak orang Kristen, nama Daud pasti sudah tidak asing lagi. Bahkan juga banyak orang non-Kristen nama Daud cukup populer. Daud adalah anak Isai yang menggantikan Saul sebagai raja Israel. Daud adalah salah satu raja terbesar di Alkitab dari yang paling sering memerintah. Kisah Daud sangat menarik untuk disimak. Berikut pembahasannya. 1. Daud adalah raja pilihan untuk menggantikan Israel. Daud adalah raja kedua Israel setelah Saul. Awalnya Daud hanya seorang gembala kambing domba ayahnya. Namun ketika Saul telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel, maka Daud pun diurapi Nabi Samuel menjadi raja Israel menggantikan Saul. Saat itu Daud masih sangat muda, diperkirakan sekitar 20 tahun. Daud adalah anak ke-8 atau bungsu dari Isai, seorang penduduk Bethlehem yang berasal dari suku Yahuda. Tuhan tidak memilih 7 kakak Daud yang gagal menjadi raja Israel, tetapi justru memilih Daud, si bungsu yang masih belia. Sekalipun Daud telah diurapi menjadi raja penggantinya Saul, namun Daud belum bisa langsung duduk di tahta kerajaan, sebab Saul masih enggan lengser dari jabatannya. Padahal ia telah ditolak Tuhan sebagai raja umatnya Israel. Daud justru menjadi hamba Saul di istana. Daud bermain kecapi setiap kali roh jahat menghinggapi Saul, sebab roh jahat undur dari Saul. Roh jahat menghinggapinya, dan roh jahat itu keluar dari Saul setiap kali Daud bermain kecapi. Bayangkanlah, seorang raja yang telah diurapi Tuhan masih bekerja sebagai pelayan dari raja yang telah dilengserkannya. Tetapi Daud tidak pernah memprotes Tuhan. Mengapa ia tidak langsung duduk di tahta kerajaan Israel? Dengan rendah hatinya, ia menjalani hidupnya sebagai bawahan Saul, orang yang sebenarnya telah ia gantikan posisinya sebagai raja Israel. 3. Di masa mudanya Daud adalah seorang pahlawan yang berjuang membela bangsanya. Fakta tentang Daud menurut Alkitab yang ketiga, di masa muda Daud adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk membela bangsanya Israel. Alkisah Golek, seorang pendekar Filistin, menantang orang-orang Israel untuk berduel dengannya. Ia juga mengucapkan kata-kata yang sombong dan menakuti bangsa Israel. Saat itu tidak ada seorang pun dari antara prajurit Israel, termasuk Raja Saul, yang berani menghadapi ancaman Goliat. Namun Daud, seorang gembala kambing domba yang masih belia, dengan gagah berani maju menghadapi Goliat. Daud tidak takut dengan kata-kata Goliat, dengan mengatakan bahwa Daud akan diberikannya kepada binatang-binatang. Daud memilih untuk berjuang membela bangsanya. Dengan sebuah pengumban di tangan serta keyakinan akan pertolongan Tuhan, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Sejak itu, Daud menjadi terkenal dan mendapat simpati dari rakyat Israel. Hal ini membuat Saul iri hati kepadanya. Bahkan, Saul berusaha untuk membunuh Daud. 4. Daud harus hidup mengembara selama Saul masih hidup. Sejak Saul iri hati kepada Daud hingga kematian Saul, Daud selalu diburu oleh Saul dan berusaha membunuhnya. Akibatnya, Daud hidup mengembara
dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan Daud terpaksa untuk mengungsi ke negeri orang, yakni ke Filistin, kepada Aknis, raja kota Gad. Daud tinggal di negeri orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Di Filistin, Daud menjadi pengawal dan orang kepercayaan Raja Akis. Daud dan keluarganya serta seluruh pasukan yang berjumlah 600 orang tinggal sendiri di Ziklag, terpisah dari orang-orang Filistin. Namun Daud tidaklah berkhianat terhadap bangsanya. Sekalipun Saul mengejar Daud, namun Daud selalu luput sebab Tuhan menyertainya. Dan setelah Saul mati, maka Daud menjadi raja sepenuhnya. Daud harus menunggu selama dari 10 tahun, serta mengalami banyak penderita, baru bisa menjadi raja Israel secara de facto. Ini kelanjutannya. 5. Tuhan berjanji pemerintahan Daud atas Israel tidak akan berkesudahan. Setelah Daud menjadi raja Israel sepenuhnya, secara de jure dan de facto, maka Tuhan mengikat perjanjian dengannya. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa ia akan menduduki keturunan menjadi raja Israel turun-menurun, terutama lewat pribadi Mesias. Hal ini nyata ketika kerajaan Israel pecah menjadi 2. Keturunan Daud menjadi raja di Israel Selatan, Yahuda. Sementara di Israel Utara, raja-rajanya berasal dari berbagai suku dari Israel. Meski saat ini kerajaan Israel telah tiada, namun hingga kini orang Israel masih menantikan kejayaan bangsa Israel seperti pada masa pemerintahan Raja Daud. 6. Daud jatuh ke dalam dosa sehingga Tuhan hukum dengan berat. Setelah mapan menjadi Raja Daud kemudian jatuh ke dalam dosa. Ketika Daud berjalan-jalan di atas istananya, ia melihat Batsyeba sedang mandi. Batsyeba adalah seorang wanita yang sangat cantik. Lalu Daud menyuruh memanggilnya dan melakukan seksual dengannya. Padahal Batsyeba saat itu sudah menikah dengan Uria, salah satu prajurit Daud. Untuk menutupi perbuatannya, Daud pun menyuruh Uria segera pulang ke rumahnya. Tetapi sebagai prajurit sejati, Uria tidak mau pulang sebab ia merasa tidak enak berada di rumah sementara teman-temannya yang lain masih ada di dalam pertempurannya. Ketika siasat ini gagal, Daud pun merancang siasat yang lain yang lebih licik. Daud memerintah anak buahnya untuk memburu Uria dengan cara menempatkan di bagian paling depan dalam pertempuran. Setelah Uria mati, maka Daud mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Hari ini membuat Tuhan murka dan menghukum Daud melalui Nabi Nathan, satu dari 10 nabi perjanjian lama terbesar. Tuhan menegur Daud keras dan menyampaikan hukumannya. Tuhan berkata bahwa pedang ini tidak akan berkesudahan dari keluarga Daud, dan bahwa istri-istri Daud akan diperkosa di hadapan umum. Selain itu, anak hasil hubungan Daud dengan Seba juga akan mati. Ketika Daud mendengar teguran Tuhan, ia pun bertobat dan merendahkan diri di hadapannya. Kendati demikian, konsekuensi dosa Daud tetap ada. Hukuman Tuhan atasnya tetap terjadi, seperti yang dikatakan Nabi Nathan. Pembunuhan banyak terjadi dalam keluarga Daud.
seperti Absalom membunuh Amnon, saudaranya, dan Salomo membunuh Adonia, saudaranya. Istri-istri Daud diperkosa Absalom terhadap bangsa Israel, dan anak Daud dan Bathsyeba akhirnya meninggal ditulahi Tuhan. 7. Walau pernah jatuh ke dalam dosa, Daud adalah raja Israel terbesar sepanjang masa. Daud adalah raja Israel terbesar. Selama pemerintah Daud selama 40 tahun, Israel menjadi sebuah bangsa yang besar dan jaya serta disegani oleh musuh-musuhnya atau bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa tersebut semua berhasil dikalahkan Daud. Sekalipun Daud tidak sempurna dan pernah melakukan dosa besar di hadapan Tuhan, yakni perzinaannya dengan Bathsyeba, tetapi pertobatannya yang sungguh-sungguh dapat memulihkan kebesarannya kembali sebagai raja Israel. Itulah sebabnya Daud adalah seorang raja yang diperkenan Tuhan, sehingga dia menjadikan Daud sebagai patokan raja yang benar bagi raja-raja Israel atau Yehuda berikutnya. Seorang raja Israel atau Yehuda dianggap benar jika ia hidup seperti Daud, dan dianggap tidak benar jika ia tidak hidup seperti Daud. Oke, terima kasih.